Sebelum Datumanda Dapogulung Debasa Dekidoa. Ketua Kelasi Soman Pimpino. Dion. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, perlu kita berdoa menurut keyakinan serta kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Jadi Datumanda ini maka amangkom deki lahai patamnya maino boritu absenkom deki bangkat. Ketua kelas jadi Datumanda ini maka amangkom deki lahai patamnano boritu absenkom deki bangkai. Bu Guru. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Kita pinalatan Bu. Siapa lagi yang tidak hadir? Hafiz. Oke, Eliza Putri Suwardi. Hadir Bu. Lana Meisa. Hadir Bu. Ida Fasya. Hadir Bu. Dela Dengarim. Hadir Bu. Kadiano Renso. Delia Sari. Hadir Bu. Oke. Kapagulugan oleh itu Taidi mengenai struktur veloteks puisi. Nah, Ibu. sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian puisi. Ada yang tahu apa itu puisi? Tidak ada Bu. Nina, secara umum puisi itu adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan penyair sebagai bentuk mengekspresikan diri. Isinya bisa menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pengalaman atau nasihat. Nah, ada beberapa puisi. Yang pertama itu puisi lama. Nah, di puisi lama ini merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajah, banyak suku kata di tiap baris. Nah, adapun ciri-ciri puisi lama ada yang tahu? Mina lagi. Mina Bu. Kona. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan yang berikut, yaitu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata di tiap baris, dan irama. Beri tepuk tangan. Pandai. Puisi baru. Nah, ada juga namanya puisi baru. Berbeda dengan puisi lama, puisi baru ini merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan. Jadi perbedaan kalau puisi lama itu dia terikat oleh aturan. Kalau yang baru tidak terikat. Nah, ciri-cirinya seperti mempunyai bentuk yang rapi, simetris, persajakan akhir dan teratur, menggunakan pola sajak, pantun yang syair meskipun dengan pola yang lain. Nah, ada juga jenis-jenis puisi. Ada yang tahu jenis-jenis puisi? Mina. Lala, oh hai. Minau Bu. Yang pertama itu puisi naratif. Nah, puisi naratif ini merupakan suatu cerita atau penjelasan penyair. Contohnya puisi balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Yang kedua itu puisi lirik, di mana puisi lirik ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Apa tadi? Elegi, Serenada, dan ode. Oke. Yang ketiga itu puisi deskriptif, di mana dalam puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan peristiwa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian puisi, ciri-ciri dan jenis puisi. Baik, Aibagedeki kelompok Naraise. Nah, Naraise ini maksudnya Ibu akan membagi dua kelompok, nah? Iya Bu. Naraise dikapi struktur veloteks puisi. Hah? B. Apa itu? Baik Bu. Olala, Oida, B. Putri kelompok pertama. Ladion, Wasari, Waeca kelompok 2. B Bu. B. Nah, pada Okumara Daem, Yayano kelompok berdiskusi, W kelompok Sigahano. Pada Naga mempresentasikan hasil diskusi dihitung. B.
Deki. Iya Bu. Menurut kelompok 1 itu struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Nah, struktur batin itu apa saja tadi? Ada tema, ada makna, suasana, dan makna. dan makna Bu Guru. Nah, baik. Oke, yang kelompok 2 dia merah bahaya kan dia kan? Ya Bu. Bahasa Deki. Kelompok 2 struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik meliputi bait dan larik, majas, rima, diksi, imaji. Itu Bu. Baik. Fisik dan puisi. Ambano kelompok 2 struktur fisik dalam teks puisi itu adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Nah, meliputi bait, larik, majas, lala kemudian deklala, majas, rima, diksi, dan imaji. Oke. Nah, anahihi kabagino kelompokmu so presentasino minggu devise itu catat nah. Itu pembagian kelompok untuk presentasi kalian minggu depan. Kelompok pertama itu menjelaskan tentang makna dalam puisi. Ya Bu. Untuk kelompok selanjutnya menjelaskan tentang tema, pesan, suasana dalam teks puisi. Mengerti? Pada itu Ibu akan menjelaskan sendai mengenai materi ini. Yang pertama tadi dijelaskan di kelompok pertama struktur batin. Nah, struktur batin ini adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi meliputi tema, makna, pesan, dan suasana. Adapun struktur fisik yaitu struktur yang membangun unsur puisinya bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya seperti bait, larik, majas, rima, dan diksi. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai materi hari ini. Nah, baik anahi rampahano no selesai ka paguruha boleh itu ini dagumontoem kapaguruha hantong maka mangkong deki ohae patah kami ngerti hano atau lahae someanono. Maksudnya ini Ibu bertanya siapa-siapa yang tidak mengerti tentang penjelasan Ibu tadi. Mengerti Bu. Mengerti? Mengerti. Dion, Ferdion, Ngerti Bu. apa yang kamu mengerti Pale? Ngerti Bu. Apa itu tadi struktur fisik? Struktur fisik itu meliputi bait dan larik, majas, rima, diksi, serta imaji Bu. Baik. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai materi pada hari ini. Jangan lupa tugasnya yang tadi, tugas kelompok dikumpul minggu depan. Ibu akan periksa dan minggu depan itu kita ujian. Kita final. Korang mau libur tak? Ya, Bu. Nah, jadi korang pelajari itu apa-apa saja unsur-unsur struktur. Nah, Ya, Bu. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi